Ustadz Maulana sempat nyinggung sedikit nih, katanya kalau misalnya kita bisa meninggal itu sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Kalau kita sedang melakukan perbuatan yang baik, insya Allah kita bisa meninggal dalam keadaan yang baik. Tapi sekarang kan jamaah juga suka ngelihat kan, orangnya suka ngelakuin kegiatan yang ekstrim gitu Bib ya. Mungkin misalnya foto-foto di pinggir gedung tinggi lah atau apa gunung gitu yang lompat-lompatan gitu ya. Ekstrim gitu ya. Apakah mungkin juga orang-orang itu akan meninggal dalam keadaan ekstrim juga Habib Nabil? Aku mohon penjelasannya Habib. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wasallim amma ba'd. Ya, tadi Ustadz Maulana, Ustadz Syam sudah menjelaskan ada dua jenis. Ada orang yang mati syahid yang bagus, ada yang kemudian matinya dalam keadaan menjadi orang zalim lalu kemudian dipukuli malaikat. Nah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya orang punya satu kebiasaan, dia mati dalam keadaan seperti itu. Di surah Ali Imran ayat 102, Allah menyebutkan, ya di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ya. Wala tamutunna, dan jangan kamu mati, ya illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Muslim di sini, Mas Soni, bukan muslim KTP, tapi di dalam bahasa Arab dikatakan iya. Jadi muslim bimaknal kalimah. Artinya benar-benar dia itu dalam keadaan menyerahkan diri sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Al-Azim, ya, ketika menjelaskan ayat ini beliau menyampaikan satu puisi. Kata beliau, "Man 'asha 'ala syai' mata 'alaih." Ya. "Wa man mata 'ala syai' bu'itsa 'alaih." Ya. Jadi barang siapa yang hidup dengan satu kebiasaan, maka dia akan mati dalam kebiasaan itu, ya. Dan barang siapa yang mati dalam satu hal, maka dia nanti dibangkitkan juga dalam keadaan seperti itu. Nah, ini yang harus kita jaga, ya. Jadi jangan sampai, tadi Ustadz Maulana sampaikan, innamal a'mal bil khawatim, dalam hadis rawahul Bukhari wa Muslim, sesungguhnya amal itu nanti tergantung akhirnya. Nah, oleh sebab itu maka para ulama terdahulu, salah satunya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala anhu, yang menyebutkan dalam kitab Lataif, bahwa beliau mengalami ada orang yang peminum khamr, ya. Ketika kemudian pada saat meninggal ditalqin oleh beliau, orang itu nggak bisa nyebut talqin, bahkan dia minta khamr. Sampai akhirnya keluarganya kasihan karena terus-menerus minta, akhirnya dikasih, dia minum, lalu dia mati dalam keadaan minum khamr, ya. Jadi naudzubillah, naudzubillah. Ada lagi, ya, di dalam kitab yang lain, Al-Imam Ibnu Rajab, ya, di dalam kitab Jawami Al-Ulum wal Hikam, ya, beliau menyampaikan ada orang juga begitu, ditalkin la ilaha illallah ketika akan meninggal, dia nggak bisa. Sampai matinya nggak bisa ngucap la ilaha illallah. Ternyata ketika dicek, ahli dosa-dosa besar, suka melakukan dosa besar. Jadi nggak bisa dia ngucap, ya. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala anhu, ya, di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, ya, beliau menyampaikan, ya, bahwa hendaknya kita itu takut terhadap kebiasaan yang buruk. Kenapa? Seorang ahli ibadah saja, orang yang takwa kepada Allah, itu kalau digoda sama setan, kadang-kadang dia tergoda, Mas Soni. Ya, jadi tergoda lalu kemudian dia melakukan perbuatan maksiat. Kata Imam Ibnul Qayyim, apalagi ketika kamu mati. Kamu sedang lelah karena sakaratul maut, kamu sakit karena naza, ya, naza itu ketika mau dicabut ruh, ya. Maka dalam keadaan seperti itu kamu harusnya lebih takut lagi. Jadi jadikan kebiasaan yang baik sebagai amal kita. Akan dimatikan sesuai apa yang kita lakukan dan sesuai dibangunkan sesuai kebiasaan kita juga, ya Bib, ya. Betul sekali. Terima kasih ya Bib, ya, untuk penjelasannya. Saya memang lagi sedih sih kalau bahas masalah kematian gitu. Apalagi lagi dapat kabar. Aduh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasihan loh ini sebenarnya. Ya Allah, siapa kenapa? yang meninggal? Iya, jadi kenapa, Son? aku kan punya kucing 2 ya Beb ya. Ya Allah, kucing. Nah, teman-teman kucing aku tuh ada yang meninggal gitu. Teman-temannya? Iya, jadi kasihan kucing aku nanti nggak bisa main lagi sama teman kompleknya. Punya kucing? Iya. Terus meninggal? Enggak, bukan. Teman-temannya. Iya. Udah kucing, temannya lagi ya? Temannya kucing. Temannya kucing. Kan kasihan Ustadz, dia nggak bisa main lagi sama teman kompleknya. Gini.
Dengan izin Nabi, dengerin. Tidak usah resah, tidak usah gelisah. Kenapa? Karena ternyata ada tanda-tanda kalau kematian itu datang. Ada tandanya. Ada tandanya. Apa tandanya Ustaz? Ada tandanya. Harus belajar. Tunggu dulu. Sebelum ada tandanya, Iya. nih ada 200.000 ya. Hah? Sedekah subuh. Oh, ada sedekah Oh, subuh hari Bukan ini. kepada kucing, Oh, bukan. kepada jamaah Iya. yang bisa menjawab clue atau jawaban dari Pertanyaan. Iya, terus jadi pertanyaan kita. tandanya Insya apa? Allah. Nanti setelah segmen ini. Ya digantungin kalau gitu setelah yang satu ini akan dibahas ya. Ya Ma, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Udah dong. Ya Ma, Kan udah Ma. teman Alhamdulillah. kucingnya. Ada teman saya mau takziah karena kucingnya meninggal.